Salam dan salam damai kepada saudara-saudari pendengar sentapan firman Tuhan. Pada hari ini edisi Jumat 28 Mei 2021 dalam minggu biasa yang ke-8. Injil renungan kita pada hari ini diambil dari Markus bab 11 ayat 11 hingga 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan ia meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak membolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara itu tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercempaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percayalah bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam Injil pada hari ini Yesus menekankan 3 perkara yang penting. Yang pertama, percaya dan yakin. Apabila mendoakan sesuatu perkara tanpa ada rasa percaya dan yakin, pasti doa itu tidak akan sampai atau dikabulkan oleh Allah. Bagaimana hal yang di pohon itu dikabulkan sedangkan hanya bibir yang mampu mengucapkan, tetapi di hati tidak percaya dan yakin, apalagi percaya kepada yang ditujukan, yaitu oleh Allah yang berkuasa. Kedua, menghormati atau rasa hormat. Bila seseorang itu tidak menghormati Allah yang Maha Kuasa dan Pencipta, bagaimana dapat mengasihi
dan menghormati seluruh ciptaan Allah, lebih-lebih kepada sesama. Yang ketiga ialah doa. Tanpa doa setiap hari, bahkan setiap masa, umpama manusia hidup tanpa tujuan. Tidak ada makna dalam kehidupan, karena hidup bukan di bawah kekuasaan dan perlindungan atau penyelenggaraan Allah. Saudara-saudari, ketiga-tiga perkara tadi harus ada pada setiap pengikut Kristus yang beriman. Dengan kuasa ketiga-tiga perkara tadi, umat yang benar-benar beriman pasti dapat melakukan mukjizat atas restu dan pertolongan Allah, Putra dan Roh Kudus. Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, saudara-saudari, bermakna jika kita percaya dan yakin serta hormat dalam doa, pastinya apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.